Apa yang terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj dari awal hingga akhir? Pada suatu malam, sahabat-sahabat sekalian, atap rumahnya Rasulullah SAW itu terbelah. Ketika Rasulullah berada di kota Mekah, Rasulullah pada saat itu dalam keadaan yang antara tidur dan terjaga. Lalu turun malaikat Jibril alaihissalam dan membelah dadanya Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril ini mencuci dada Rasulullah ini dengan air Zam-Zam. Lalu malaikat Jibril datang dengan membawa sebuah baskom dari emas yang berisi hikmah dan iman, menuangkannya ke dada Rasulullah SAW. Kemudian dadanya Rasulullah SAW ditutup. Kemudian cerita ini berlanjut dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Jibril kemudian datang bersama dengan buraq, seperti yang sudah teman-teman ketahui kendaraannya Rasul ketika peristiwa Isra Mi'raj. Jibril datang bersama dengan buraq. Apa itu buraq? Hewan putih yang tinggi, lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek daripada kuda, yang dapat meletakkan kakinya melangkah sejauh pandangan. Kemudian Rasulullah SAW pun menaiki buraq tersebut sampailah menuju ke Baitul Maqdis Palestina. Kemudian apalagi yang Rasulullah lakukan? Rasulullah turun dari buraqnya dan mengikat buraqnya itu ke tempat yang biasa dipakai oleh para nabi untuk mengikat mengikat hewan tunggangan ya. Pada saat itu Rasulullah mengikat dengan tali, kemudian diikatkan di satu tempat. Nanti kalau teman-teman pergi ke Palestina, ya, Umar Alat ya. Jadi Rasulullah itu mengikatkan tali buraq itu ke sebuah tempat, yang mana tempat itu teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman pergi ke Masjidil Aqsa Palestina, itu ada tempat mengikat buraq. Itu kalau nggak salah ya, beberapa tahun ke sana, itu bersebelahan dengan dinding ratapannya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di sebelah sana meratapi dinding itu sebagai dinding ratapan, di sebelah sininya sebagai tali untuk mengikat buraq. Kemudian setelah Rasulullah mengikat tali tersebut, teman-teman sekalian, ke tempatnya mengikat buraq itu, Rasulullah masuk ke Masjidil Aqsa dan Rasulullah salat menjadi imam bagi para nabi-nabi yang lainnya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam setelah selesai salat membawakan kepada Rasulullah satu wadah berisi khamar dan satu gelas berisi susu. Maka Rasul pun memilih susu. Maka malaikat Jibril kemudian mengatakan, engkau telah memilih fitrah, engkau telah memilih kesucian. Maksudnya agama ini agama yang fitrah, agama kesucian. Lalu Rasulullah SAW bersama dengan buraq itu naik ya ke langit. Maka ketika berada di langit yang pertama, malaikat Jibril minta agar dibukakan pintu langit. Lalu malaikat penjaga pintu langit itu bertanya di langit tingkatan pertama, engkau siapa? Malaikat Jibril mengatakan, saya Jibril. Kemudian ditanya lagi sama malaikat penjaga pintu langit itu, siapakah yang bersamamu? Dia Muhammad. Apakah dia diutus oleh Allah? Ya, dia telah diutus, kata malaikat Jibril. Maka pintu langit pertama pun dibuka. Setelah itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam di langit yang pertama. Lalu Nabi Adam alaihissalam kemudian menyambut Rasulullah dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah SAW. Setelah langit pertama naik ke langit kedua, tetap bersama dengan buraq. Kemudian malaikat Jibril ditanya sama pertanyaannya, siapa engkau? Kata malaikat penjaga pintu langit yang kedua, tingkatan kedua. Malaikat Jibril mengatakan, saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Ini Muhammad. Apakah dia diutus oleh Allah? Ya, dia telah diutus oleh Allah. Maka kemudian di pintu langit yang kedua, pintu surga dibukakan. Lalu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan kemudian Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Ya, jadi ketemu dengan Nabi Isa binti Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Kemudian kedua nabi ini pada akhirnya menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah SAW. Langit ketiga naik lagi bersama dengan buraq. Pertanyaannya sama. Engkau siapa? Saya Jibril. Engkau bersama dengan siapa? Muhammad. Apakah Muhammad ini diutus oleh Allah? Betul, dia diutus oleh Allah. Pintu ketiga dibuka. Kemudian bertemu dengan siapa lagi? Nabi Muhammad SAW. Di pintu ketiga, ya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sama seperti nabi-nabi lainnya,
Nabi Yusuf alaihissalam menyambut Rasulullah SAW dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Naik lagi ke langit yang keempat, sama pertanyaannya. Kemudian bertemu lagi dengan Nabi siapa? Bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dan Nabi Idris alaihissalam juga sama mendoakan kebaikan untuk Rasulullah. Naik lagi bersama dengan Burak, bersama dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad. Kemudian pada akhirnya bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, langit kelima. Ya, juga didoakan kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama dengan Burak, bersama dengan malaikat Jibril naik lagi ke langit yang keenam. Ketika berada di langit yang keenam, sama juga, siapa engkau? Saya Jibril. Engkau bersama dengan siapa? Bersama dengan Muhammad. Apakah Muhammad ini diutus oleh Allah? Iya, dia telah diutus oleh Allah. Maka pintu itu terbuka. Di langit keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketemu Nabi Musa itu di langit yang keenam. Lalu naik lagi ke langit yang ketujuh. Di langit ketujuh inilah kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Makmur, di mana dikatakan tempat itu setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian setelah itu Burak pergi bersama dengan Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Digambarkan Sidratul Muntaha itu sebuah tempat yang sangat lebar. Dedaunan-dedaunannya seperti telinga gajah dan besar, buah-buahnya seperti tempayan yang besar. Tempat yang sangat luar biasa. Ketika perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, maka Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena terlalu indah, teman-teman sekalian. Maka disinilah, di Sidratul Muntaha inilah kemudian Allah mewajibkan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Apakah Rasul mendengarkan dan taat? Tentu saja Rasul taat. Ketika Allah sampaikan sholat untuk umatmu 50 kali sehari semalam, Rasul dengar, Rasul taat. Kemudian seperti yang kita tahu kisahnya, Rasul turun ke langit ke-6, Nabi Musa bertanya pada Rasulullah SAW, apakah yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu? Maka Rasul menjawab, sholat 50 kali. Nabi Musa kemudian memberikan masukan, kembalilah kepada Allah, mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan pernah mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel, kata Nabi Musa alaihissalam, dan aku mengetahui bagaimana mereka. Jadi Nabi Musa mengatakan pada Nabi Muhammad, coba minta dikurangi 50 kali sholat sehari semalam, umat gak akan mampu. Kalau kita pikir-pikir, memang betul kita tidak akan mampu. Jadi ini rasa perhatian yang luar biasa dari Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya seperti kita tahu kisahnya, Nabi Muhammad kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, berilah keringanan kepada umatku. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan 5 kali sholat dalam sehari semalam. Kemudian hal ini diadukan lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu gak akan mampu melakukan itu. Mintalah kembali kepada Allah untuk diringankan lagi. Akhirnya Rasulullah SAW bolak-balik ya antara Allah dengan Nabi Musa, sehingga Rabbnya mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapatkan 10 kali lipat. Maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan, lalu dia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan. Baru niat aja nih teman-teman sekalian. Dan kalau kita melaksanakan kebaikan itu, maka dicatat untuknya itu 10 kebaikan. Sebaliknya, barang siapa melakukan sebuah kejelekan, baru niat, tidak melaksanakannya, nggak ada dosa, nggak dicatat sama sekali dosanya. Tapi dia punya niat dan dia lakukan dosa itu, maka dicatat hanya satu kejelekan. Lihat luar biasa Islam ini teman-teman sekalian. Kalau kita punya niat baik, itu sudah dicatat satu kebaikan. Kita lakukan bernilai 10 kebaikan, 10 kali lipat pahalanya. Kalau kita punya niat jahat, nggak dicatat sama Allah. Kita lakukan dicatat satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan kisah ini, Rasulullah SAW pun berkata, kemudian aku turun hingga bertemu dengan Nabi Musa. Aku beritahukan kepada Nabi Musa mengenai hal ini. Kemudian Nabi Musa katakan, minta pada Allah untuk ringankan. Lalu Rasul mengatakan, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu. Jadi ini kisah yang sering teman-teman dengar tentang peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah bertemu dengan berbagai macam nabi di setiap tingkatannya, dan
Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, sholat itu sudah ada, tapi sholat sunnah. Makanya Siti Khadijah itu pertama kali orang yang diajarkan wudhu dan sholat oleh Rasulullah SAW, tapi sholat sunnah. Nah, ketika Siti Khadijah meninggal dunia, barulah perintah sholat wajib pada saat peristiwa Isra Mi'raj.